Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat, kesehatan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju ke alam terang benderang seperti saat ini yang kita rasakan. Dalam video ini saya dan rekan-rekan akan membahas tentang aliran Syiah, di mana akan dibawakan oleh yakni Maulidia Makmur sebagai pemateri pertama, dan yang kedua Nur Israhmi sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri Andi Israwati sebagai moderator. Kepada pemateri saya persilahkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Makmur sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang pengertian dan sejarah kemunculan Syiah. Masuk pada pengertian Syiah. Syiah merupakan salah satu aliran dalam Islam yang meyakini bahwasannya yang paling berhak menjadi imam kaum muslimin sepeninggal Nabi Muhammad SAW adalah keluarga Nabi SAW sendiri, atau yang disebut dengan Ahlul Bait. Dalam hal ini adalah Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan paman Nabi SAW, dan juga Ali bin Abi Thalib yang merupakan saudara sepupu sekaligus menantu Nabi SAW beserta keturunannya. Secara bahasa, dalam bahasa Arab, Syiah ini diartikan sebagai pembela atau pengikut seseorang, sedangkan secara istilah syariah, Syiah ini dimaknai sebagai mereka yang menyatakan bahwasannya Ali bin Abi Thalib yang paling utama di antara para sahabat dan lebih berhak memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin. Kemudian juga anak cucunya sepeninggal beliau. Nah, masuk kepada sejarah kemunculan Syiah. Munculnya Syiah ini terdapat beberapa pandangan di kalangan ahli. Sebagian berpendapat bahwasannya Syiah ini lahir atau muncul langsung setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada saat perebutan kekuasaan antara golongan Muhajirin dan Ansar di balai pertemuan Syafiqah Bani Sa'idah. Pada saat itu muncul suara dari Bani Hashim dan segenap kecil Muhajirin yang menuntut kepemimpinan atau kekhalifahan bagi Ali bin Abi Thalib. Nah, sebagiannya lagi itu berpendapat bahwasannya Syiah ini lahir pada masa akhir kepemimpinan Utsman bin Affan atau pada masa awal kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Nah, di kalangan Syiah ini sendiri berpendapat bahwasannya Syiah ini muncul berkaitan dengan pengganti khalifah setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak kepemimpinan Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Umar bin Khattab, karena dalam pandangan mereka yang berhak menjadi pengganti khalifah setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW hanyalah Ali bin Abi Thalib. Nah, sampai sini yang bisa saya katakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian saya serahkan materi selanjutnya kepada pemateri kedua, yaitu Nur Israhmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Israhmi akan melanjutkan penjelasan dari Maulidia Makmur. Saya akan menjelaskan pokok-pokok Syiah dan sekte-sekte dalam perkembangan Syiah. Kaum Syiah memiliki 5 pokok pikiran utama yang harus dianut oleh para pengikut, diantaranya yaitu At-Tauhid, Al-Adil, An-Nubuwah, dan Al-Mimah dan Al-Ma'ad. Pertama, At-Tauhid.
Kaum Syiah juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, tempat bergantung semua makhluk hidup, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan juga tidak serupa dengan makhluk yang ada di bumi ini. Al-Adil. Kaum Syiah memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki sifat maha adil. Allah tidak pernah melakukan perbuatan zalim ataupun perbuatan buruk yang lainnya. Allah tidak melakukan sesuatu kecuali Allah atas dasar kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. An-Nubuwah. Kepercayaan Syiah terhadap keberadaan Nabi juga tidak berbeda halnya dengan kaum muslimin lainnya. Menurut mereka, Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk tidak membimbing umat manusia. Al-Imamah. Bagi kaum Syiah, imamah berarti kepemimpinan dalam urusan agama sekaligus dalam dunia. Ia merupakan pengganti Rasul dalam memelihara syariat, melaksanakan hudud, had atau hukuman terhadap pelanggar hukum Allah, dan mewujudkan kebaikan serta ketentraman umat. Al-Ma'ad. Secara harfiah, Al-Ma'ad yaitu tempat kembali. Yang dimaksud di sini adalah akhir. Kaum Syiah percaya sepenuhnya bahwa hari akhir itu pasti terjadi. Sekta-sekta dalam perkembangan Syiah. Para ahli umumnya membagi sekte Syiah dalam 4 golongan besar, yaitu At-Taisyaniyah, yaitu mengkafirkan khalifah yang mendahului Imam Ali radhiyallahu anhu. As-Saidiyah, yang mempercayai kepemimpinan Said bin Ali bin Husain Zainal Abidin serta kepemimpinan Husain bin Ali. Al-Imamiyah adalah golongan yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW telah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai imam pengganti dengan petunjuk yang jelas dan tegas. Imamah bagi mereka adalah pokok agama atau usuluddin. Al-Ghaliyah adalah kelompok yang menempatkan Ali pada derajat ketuhanan, dan ada yang mengangkat derajat kenabian bahkan lebih tinggi dari Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, itulah tadi pembahasan yang telah dijelaskan atau dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.